la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Assalatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan kembali pada kajian rutin, yaitu kajian Malam, yang tentu saja mudah-mudahan bisa tidak yang menyempatkan waktu dan giroh semangat dalam menuntut ilmu. Ya mudah-mudahan tentu saja hadirnya kita di sini tidak lepas dari rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mas nanti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian selanjutnya saya kira mungkin ini kajian terakhir, hadis yang terakhir nomor 17 dari kitab Malam, yaitu kitab Haram babul niyah. Hadis yang terakhir nomor 17. Ya, alhamdulillah kemarin pertemuan sudah dijelaskan mengenai bagaimana menjelaskan hukum yang jatuh pada minuman. Hadis yang terakhir yang akan saya bacakan terlebih dahulu, yaitu an Abi Waqid al-Laitsi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma uti'a minal bahimati wa hiya hayyatun wa huwa mayyitun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal lafzu lahu. Yang artinya dari Abu Waqid al-Laitsi, mudah-mudahan Allah pribadinya, ia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dipotong dari binatang padahal ia masih hidup, maka ia itu bangkai. Hadis ini diriwayatkan atau ditakhrij oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi wa hasanahu, dan Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan, tetapi lafaz itu baginya di Imam At-Tirmidzi. Lihat bagaimana seperti biasa takhrij dari Ibnu Hajar memuat bahwa di sini menggunakan akhrajahu, ya apakah seperti biasa antara akhrajahu dan rawahu. Kalau akhrajahu kepentingan terhadap sanad ada, matan juga ada. Kalau rawa artinya tidak terlalu berkepentingan terhadap sanad, tapi hanya matan saja. Jadi mudah-mudahan ini apakah ada masalah tidak di sanadnya, sampai Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Gitu ya. Ini sepintas gitu lewat hadis ini hasan ya, asal tinarawi an-dhaif gitu ya. Hasan. Dan bisa dipakai lantaran naon gitu ya. Makanya hadis hasan berarti ada ayat itu kan. Bisa dipakai. Nah itulah kayak kamu. Nah, seperti biasa sebelum membahas kepada materi atau matan hadis, kita lihat dulu bagaimana secara takhrij sanad. Menurut Ibnu Hajar di kitab Malam ini beliau mencantumkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nah, seperti biasa coba kita cek bagaimana lafaz di Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Yang kedua, apakah ada mukharij lain yang memuat hadis ini? Nah, yang saya temukan hadis yang pertama dari Imam Abu Dawud, yaitu kita lihat sanad secara lengkap, yaitu sahabatnya sama, yaitu an Abi Waqidi, maksudnya Al-Waqidi Al-Laitsi, sahabat Nabi. Lalu
sahabat ini mempunyai murid yang bernama atau bin Yasar. Yang mudah bisa diingat nih. Abu Wakili sahabat Nabi mempunyai murid yang bernama atau bin Yasar, seorang tabi'in. Nah, seorang tabi'in ini mempunyai murid yang bernama Zaid bin Aslam, tabi'ut tabi'in. Nah, tabi'ut tabi'in mempunyai murid yang bernama Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar di sana. Lalu ada muridnya Hashim bin Al-Qasim dan muridnya lagi Utsman bin Abi Syaibah, lalu Abu Dawud. Yang isinya yaitu ma'kutiya minal bahimati wa yahayatu fahuwa mayyitun. Nah, kalau kita perhatikan hampir sama isi matanya kan. Ma'kutiya minal bahimah wa yahayatu fahuwa mayyitun. Nah, ini bahasanya. Terakhir Abu Dawud ma'kutiya minal bahimati wa yahayatu fahiya mayyitun. Sedangkan di buku Marom bahasanya mayyitun, bukan mayitatun. Nah, makanya Ibnu Hajar mengatakan walafdu lahu, lafaz ini berdasarkan lafaz Imam At-Tirmizi. Nah, sengaja saya pun cek. Biasanya kan Imam Al-Bukhari itu ringkas. Ringkas itu mengambil matan yang berkaitan dengan judul. Jarang beliau memuat sababul wurudnya. Itu Nabi bersabda seperti kejadian awal kita itu tidak dijelaskan, tidak dibuat oleh Ibnu Hajar. Langsung saja kepada materinya, intinya sabda Nabi seperti ini, gitu kan? Nah, sedangkan di Imam At-Tirmizi dijelaskan yaitu masih sahabat lain sama, tabi'innya sama atau biasa, tabi'innya Zaid bin Aslam, lalu sama muridnya lagi Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Apa qadiman Nabi SAW al-Madinah, Nabi datang tiba di Madinah, wa hum yajibuna asnamatal ibili. Nah, ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi melihat mereka sedang memotong-motong puluh unta, wa yaqta'una aliyatal ghanam, dan memotong juga ekor-ekor kambing. Qala ma qutiya minal bahimati wa yahayatun fa huwa maitatun. Nah, padahal yang saya temukan pun di Imam Al-Tirmizi bukan maitun yang mau, tapi maitatun, gitu kan? Padahal menurut Ibnu Hajar walafdu lahu, karena lafaz ini kata ini lahu menurut Imam Al-Tirmizi. Saya cek mencocokkan dengan Al-Tirmizi-nya, ternyata akhirnya kalau di buku Marom maitun, tapi di sini maitatun. Beda lafaznya, walaupun artinya sama. Tidak berbeda, artinya sama, menunjukkan bangkai lah. Dan apakah tadi Abu Dawud sudah ada di diri? Apakah selain dari Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi adakah imam lain yang memuat di sini? Saya temukan juga dari Musnad Ahmad, disebutkan hampir sama isinya, hampir sama sababul wurudnya. Cuma ada perbedaan. Kalau tadi kan wahum yajibuna asnabiyatal ibil, kalau ini wabiha nasun ya'miduna ila aliyatil ghanam wa asnimatil ibil fayajibuna faqala sallallahu wa qudiya minal bahimati wa yatun fahya maitatun. Jadi hampir sama kejadiannya, hanya beda lafaznya. Ada kata-kata wahum yajibuna disebut wabiha nasun ya'miduna ila aliyatil ghanam. Disebut kambing dulu baru unta, kalau tadi mah unta dulu baru kambing. Nah, ini padahal sahabatnya sama, yaitu Waqi' al-Laisi, Abu Waqi' al-Laisi. Itu Musnad Ahmad. Yang kedua Musnad Abu Ya'la al-Musili. Ini
itu sama dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi dan isinya hampir sama. Lalu ada Sunan Ad-Darqutni dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi dan isinya hampir sama. Dan ada lagi As-Sunan Kubra lil Baihaqi, ini sahabatnya Abu Waqid Al-Laitsi dan isinya hampir sama. Lalu Al-Mustadrak ala Shahihain lil Hakim, ya, Imam Al-Hakim beliau memuat hadis namanya Al-Mustadrak, kitab susulan bahasanya. Jadi menurut Al-Hakim, kenapa beliau memuat hadis-hadis lalu dibuat nama kitabnya Al-Mustadrak ala Shahihain. Hadis-hadis ini menyusul yang tidak dimuat oleh Bukhari Muslim, padahal memenuhi syarat Bukhari Muslim, tapi kok Imam Bukhari Muslim itu dimuat gitu. Padahal cek Al-Hakim, sebenarnya hadis ini memenuhi syarat Bukhari Muslim, hanya keduanya tidak mencantumkan hadis ini. Tapi walaupun begitu, tetap ada ayat dua nama. Itu kan Al-Mustadrak ala Shahihain Hakim dan menjamin sehingga Bukhari sahih. Ternyata standar Imam Hakim tidak sama standar menurut Bukhari dan Muslim. Makanya perlu dicek deh. Jadi namun ayat hadis selain riwayat Bukhari Muslim, kita wajib diteliti lah. Lalu ada Al-Mujamul Kabir atau Broni, ini disebut di Bulughul sahabatnya Abu Waqid Al-Laitsi, tapi di Al-Mujamul Kabir atau Broni sahabatnya Tamim Ad-Dari, muridnya Syahr bin Hausham. Terus muridnya lagi ada Bakar Al-Huzali, beda dengan yang Abu Daud ataupun Tirmidzi. Ini satu, berarti sahabatnya sudah dua. Ada Abu Waqid Al-Laitsi yang Al-Mujamul Kabir atau Brani sahabatnya Tamim Ad-Dari. Nah isinya itu mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak disebut bahwa Nabi tiba di Madinah, tapi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna anasa yajibuna asni matalibi, wahai Rasulullah, orang-orang memotong-motong bulu unta, wa aznabal ghanam, zunub depan disebutkan tuntung, masalah Pak disebut zunub dosa, bahasa itu di mana ada dosa mah di akhir, maka ekor disebutkan jabun, bulu ditungtung ya, dibuka ya, untuk maka tidak maka disebutkan jabun di tukang, maka kan disebut ya tiga jabun disebut dosa, disebut dosa mah di akhir disebut dosa ya. Terus wazna bagaimana ekor-ekor kambing, wahia ahya'u, padahal binatang itu hidup. Bahwa sesaat mengikuti adalah bahimah wahia hayatun bahwa maikatun. Nah kita belum menemukan nih bahasa di buku Arab ayatnya maikitun bukan maikatun, belum. Hanya Al-Mujamul Kabir atau Broni ini sedikit perbedaan lafaz dan sahabatnya Tamim Ad-Dari. Lalu disebutkan lagi tadi, saya lupa, di Al-Mustadrak ala Shahihain juga ada dua dari sahabat di sini seperti Bukhari, ada Abu Waqid Al-Laitsi. Yang kedua ada sahabat dari Abu Sa'id Al-Khudri, dua. Nah, di Al-Mustadrak ya. Siapa dari Abu Waqid Al-Laitsi dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi sudah tiga sahabat. Abu Waqid Al-Laitsi, terus ada siapa? Tamim Ad-Dari, dan yang terakhir ada Abu Sa'id Al-Khudri. Dan yang terakhir dari Sunan Ibnu Majah. Ini dari sahabat Ibnu Umar. Nah, isinya sama, anan Nabiya sallallahu ma'kufiya minal bahimati wa yahayatun wa ma'kufiya minha bahwa maikatun. Jadi saya belum menemukan kapan yang akhirnya maikitun, belum. Walaupun kata Ibnu Hajar ini wala tulau lapan Imam At-Tirmidzi, tapi belum saya temukan
langsung di Imam At-Tirmidzi-nya 8 ayat itu bukan bayi itu tapi bayi tatu sama. Jadi ada 3 sahabat yang meriwayatkan sini. Ada Abu Waqid Al-Laitsi, ada Tamim Ad-Dari, ada Abu Sa'id Al-Khudri, satu lagi ada 4, ada Ibnu Umar yang memuat hadis ini, yang menceritakan kejadian ini, kejadian yang sama. Makanya bahasa Qadimal Madinah, Nabi tiba di Madinah berarti dalam keadaan rombongan. Terseorang Nabi ini, gitu kan? Tiba di Madinah ada kejadian, itu kejadian yang dimana Nabi menyaksikan langsung satu orang-orang memotong bulu-bulu unta dan memotong ekor-ekor kambing, bahwa ahya pada dalam hidup. Hadis yang lain, para sahabat berkata langsung, oh ya Rasulullah, unasun, bahasa gitu, wahai Rasulullah, orang-orang anasa yaitu puna asnimatal ibil, mereka memotong-motong bulu unta dan ekor-ekor kambing, padahal dia masih hidup. Itu dari sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Jadi beberapa kejadian yang sama tapi berbeda lafaz ketika diceritakan oleh 4 sahabat ini. Yang paling banyak ini ada uniknya, hadis ini diceritakan oleh 4 sahabat, Tamim Ad-Dari, Abu Waqid Al-Laitsi, Ibnu Umar, Syafi'i. Tapi kan Ibnu Hajar begini hadis anu melalui sahabat Abu Waqid Al-Laitsi. Padahal, Ibnu Hajar yang menggunakan riwayat dihubung gitu. Ibnu dan Abu Dawud, harus sahabatnya Abu Waqid Al-Laitsi. Apakah Ibnu Hajar tidak tahu bahwa ada sahabat yang lain yang memuat hadis ini? Ibnu Umar, ada Sa'id Al-Khudri, juga yang terakhir ada Tamim Ad-Dari. Kenapa beliau atau Ibnu Hajar memuat hadis ini melalui jalur sahabat Abu Waqid Al-Laitsi? Itu ya, nanti saya terangkan. Intinya dari 4 sahabat ini menjelaskan kejadian yang sama, peristiwa yang sama, tapi hanya sahabat ketika menyampaikan ke muridnya dan waspada, seperti saya sekarang menerangkan kepada murid. Jadi terakhir kabar itu sami'un. Tapi dari segi mana bisa sama. Dan air apa berarti urus sami gitu kan, sebenarnya bahasa Sunda kudu berwakati gitu kan, kan. Tapi inti dari permasalahan sama, tidak boleh sampai jauh berbeda. Nah seperti yang kasus ini yang disampaikan oleh para sahabat, walaupun lapannya berbeda seperti ini, memotong-motong bulu unta, tapi sahabat ini menjelaskan kambing dulu baru unta. Di sahabat ini unta dulu baru kambing. Ada yang yakiduna, ada yang yubuna, karena dalam bahasa Arab kosakata itu sampai berapa ya, 120 juta ya kosakata bahasa Arab. Hampir di Google Translate bingung. Menerjemahkan translate bahasa Arab, bahasa Arab luar biasa, banyak sekali. Ya, nah jadi seperti kata kataba, kan akan menulis. Tapi di awal putih bagi usia pada itu diwajibkan, nanti ditulis ya. Diwajibkan. Di mana ya kata wajib? Apa putih kok menulis? Tadi tahu tak? Namun kok Allah jadikan kutiba alaihi wasallam telah ditulis bagi kalian selalu mau ayat perkembangan ilmu segitu aja. Jangan yang mau pintar, dia mau lahir hasil karya-karya. Karena diwajibkan berarti ada satu perintah yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Allah menulis wajib hukumnya. Itu salah, kalau dia bilang diwajibkan bagi kalian. Nah, nanti kata Allah itu sama makna. Nah satu yang kedua, ada satu secara terjemah satu arti tapi Arabnya dua, gitu kan? Seperti adlun, kurang bisa jadikan keutamaan atau kelebihan. Seperti Rasulullah di Maimunah kan? Rasulullah mandi bekas
Maimunah. Apa Fadlun itu keutamaan atau kelebihan, tapi di sini ada Fadlun. Ada kelebihan itu disebut Fadlun secara pokok adalah ada nilai tambah, seperti lamun orang sapar berapa lama sapar, misalkan orang ke Garut sebulan, kata mereka sebulan dia mau kosong terus, ada batasan dan atau sehari atau seminggu dia kosong, selanjutnya harus tam sini rumah. Tinggal menuju kepada kira-kira Nabi pernah berapa lama beliau jamak kosong ketika safar. Kalau tidak salah saya temukan ini amalnya sahabat itu Umar saja sampai 6 bulan jamak kosong terus. Hari Nabi Umar setengah tahun sampai 6 bulan. Pernah saya temukan harinya 6 bulan Umar jamak kosong terus. Kenapa? Apa hukum safar makanya dorang rusak sampai selamanya jamak kosong gitu. Tapi apa yang pernah dilakukan oleh Nabi ketika beliau di sana? Makanya ada hadis yang menerangkan qoma Rasulullah SAW tis'ata asyara yaksuru sholat. Nabi SAW sholat 19 hari mengkosor sholat. Wa aqomna tis'ata asyara, kami menjalankan sholat ini bersama ya, tis'ata asyara 19 hari. Wa izidna fa'atamna atau atmamna, jika lebih dari itu kami tam sampai kemana? Nabi 19 hari kosong sholat. Lebih dari itu kami ada di matam. Para sahabat kenapa tidak merubah dari wajib dari tam ada, tidak berubah wajib dari tam. Dan apa kosong apa disebutnya di Allah hadiah. Tapi kenapa Nabi 19 hari kosong, selagi 20 kesannya hari tam? Di sini disebutnya pandu tadinya hari ke-1 sampai hari ke-19 lebih utama di kosong. Kan ayat utama. Nanti hari ke-20 dan selanjutnya disebutnya al-takhir, boleh pilih dari kosong dari tam, tapi tanpa keutamaan gitu. Yang kosong, hari ke-20 seterusnya mau kosong silakan, mau tak juga silakan, tapi tidak tanpa keutamaan. Dan lebih utama hari ke-1 sampai 19. Pakai pakai Nabi dalilnya. Ya suruh, Pak aku mau salah tis'ata asyara disebut Nabi mengkosong sholat 19 hari. Wajibna atmamna, jika kami lebih dari itu kami tahu. Nabi tam berarti 1 sampai 19 lebih utama di sholat lebih dari 20 hari dan selanjutnya al-takhir, boleh kosong boleh tam tapi tanpa keutamaan. Itu yang disebut itu sholat depan. Nanti ya sekarang kita kembali sekali dulu. Ini wahasanahu at-Tirmidzi. Imam at-Tirmidzi menyatakan di sini hasan. Nah berarti hasan asalnya hadisnya dhaif, bisa dipakai sore di mana rawinya bermasalah, tapi masalahnya ringan, jaraknya ringan. Ya seperti muhtai atau yuhtiu. Nah di sini ternyata dijelaskan bahwa pertama dari sahabat Abu Waqid Al-Laisi ini, walaupun namanya belum ditemukan secara pasti, Abu Waqid Al-Laisi sahabat. Jadi maksudnya kan ada yang mengatakan Al-Haris bin Auf, ada juga yang mengatakan sahabat yang nama yang lain. Tapi sahabat ini belum bisa ditetapkan nama sebenarnya Abu Waqid Al-Laisi ini siapa. Karena yang dia sejarah beliau itu adalah orang yang masuk Islam dan termasuk penduduk Madinah yang pernah mengikuti perang Badar gitu. Itu lalu pindah ke Mekah. Pindah ke Mekah dan tinggal di sana selama 1 tahun. Jadi asli orang Madinah, perang Badar,
pindah ke Mekah selama setahun dia meninggal. Di keterangan itu tahun 68 Hijriah. Nah itu sejarah ya. Nah di sini sekarang secara tahlil sanad tadi sudah disebutkan siapa saja yang bermuat di sini. Nah, ada Abu Daud, Tirmidzi, ada Al-Baihaqi, At-Tabrani dan Sunan Ibnu Majah itu. Nah ini kenapa Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan? Dinyatakan At-Tirmidzi karena tadi kan kalau masih ingat ada sahabat namanya Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Beliau itu dinyatakan rawi yang dhaif, yang lemah. Kedoifannya apa? Kedoifannya rawi yang benar tetapi terdapat kelemahan dalam hafalannya. Disebutnya istilahnya sodukun yuhdiu, jangan jujur, jangan jujur ngomong. Jangan jujur ngomong, tapi lalu lebih ke kerbohongan, agak salah. Beda jangan sok jujur, jangan sok ngomong. Tapi jangan sok salah, nah pengarasa benar kan, nanti nggak bohong. Saya rawi Abdurrahman bin Abdullah bin nanti orang yang jujur, cuma ketika menyampaikannya salah kemana nanti salah nanti ngomong. Apa salah ketika ayat saksi? Nah itu ayat saksi teh ayat nggak bener ke hari nama mana ke ngomongnya karena bener itu salah. Ayat saksi menyebutkan salah dari itu benar mana jujur dan hari karena ngomong itu salah. Nah itu disebut antara naik jentera jadi derajat hasan atau sahih ligorida. Alhamdulillah ayat hasan dikasih menjadi sahih ligori karena dia jadi sahih karena ada yang lainnya, gitu kan? Nah disebut hasan oleh Imam At-Tirmidzi karena ini Imam At-Tirmidzi itu imam yang pertama mempelopori istilah hasan. Dipelopori dan beliau yang membuat istilah hasan hadisnya Imam At-Tirmidzi, gitu kan? Dari biografinya keterangannya. Sadukun yukhti'u yang bernama Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, dan hampir kebanyakan tadi Bukhari yang memuat hadis ini melalui jalur yang bernama Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Yang jelas kan kalau disebut sadukun yukhti'u dhaif hadisnya. Nah berarti ada alasan lain Imam At-Tirmidzi menyatakan di sini hasan, jadi sahih bisa diamalkan. Berarti Imam At-Tirmidzi punya tanggung jawab bahwa ada jalur lain yang menguatkan di sini, mau disebut syawahid atau mutabi. Kalau syawahid berarti ada jalur lain dari sahabat yang berbeda. Kalau tabi ada saksi yang menguatkan dari sahabat yang sama, tapi muridnya beda. Ya, Nabi sahabat dimulai tadi berlebih. Sahabat Umar ada lagi Nabi sama Umar, tapi sahabat yang muridnya beda. Jadi terangkat bagi sendiri, walaupun sahabatnya sama, disebutnya mutabi. Kalau syawahidnya sahabatnya Umar, ya Umar. Muridnya lain tapi menjelaskan yang sama, disebut syawahid. Nah yang saya temukan di sini karena tadi kan sahabatnya empat, Abu Waqid Al-Laitsi, Tamim Ad-Dari, Sa'id Al-Khudri, Ibnu Umar. Lalu jalur Abu Waqid Al-Laitsi dhaif. Tak ada sahabat yang lain yang bukan melalui jalur Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Berarti kalau disebutnya ada syahid disebutnya. Nah gitu ya, kita katakan roh-roh mana yang mengeluarkan hadis ini. Nah jadi di sini disebut hasan itu karena yang pertama ada Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, seorang rawi yang sadukun benar tapi terdapat kelemahan hafalannya. Maka istilah Ibnu Hajar itu adalah sadukun yuhti'u dalam kitab
sebenarnya kira-kira lamun salah atau ulama pun menyampaikan hadis itu tidak langsung divonis dhaif. Pertanyaannya betul, tidak langsung divonis sahih, bukan. Orang yang ikut ketika menyampaikan hadis tidak langsung divonis dhaif. Karena harus diketahui sejarahnya, waktunya. Aisyah pikun apa pengalaman dari kayaknya kita ini pikun semua mungkin, tapi pernah melalui tidak pikun. Nah, carilah saksi yang menjelaskan ketika orang ini menyampaikan belum dalam keadaan kayak apa diterima. Namun sudah dalam keadaan pikun, tahu alasannya hadisnya dhaif. Ya itu. Nah, silakan hadis di atas. Kenapa disebut hadisnya hasan? Ya hasan itu, nah berarti ada tadi disebutnya ada syahid. Hadis di atas apabila dipilih dari jurusan atau akan hadis ini sahih karena ada syahidnya. Itu tadi disebut ada beberapa sahabat yang memuat hadis ini bukan dari Abu Waqi' Al-Laitsi saja. Sudah saya sebutkan Abu Qadari, Sa'id Al-Khudri, terus Ibnu Umar. Nah, walaupun ada yang membantah juga bahwa walaupun imam yang lain dari sahabat tadi, 4 sahabat yaitu Kami Qadari, Ibnu Umar, lalu Sa'id Al-Khudri, karena ada rawi juga namanya Abdullah bin Ja'far. Ini saya juga bermasalah, walau apahu mereka mendoibkan. Nah, jadi tentu saja Abdullah bin Ja'far diperkuat dengan jalur yang lain sehingga jalur Abdullah bin Ja'far ini menjadi jalur yang kuat. Nah, ternyata Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, mereka disebutnya apa cacatnya? Sodukun yuhti'u. Ingat, Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar rawi yang cacat karena kecacatannya apa? Sodukun jujur yuhti'u, salah. Bagi yang salah, semua seumur salah pasti ayat benar. Ciri ayat benar naon dibuktikan rawi ya, jadi dipakai untuk kawan-kawan. Kita buktinya Allah disebut sodukun yuhti'u, tapi ditinggali dina Al-Bukhari ayat ini catatan ayat. Namun salah satu coba saya cari nama siapanya tinggal Alfiyah untuk bisa ngecek pakai gitu kan, perlu lagi kita berapa. Karena kita di dunia tentang ke kabupaten. Enak mesti gampang kan. Sebenarnya enak jangan tinggal ada yang ayat Alfiyah, ayat untuk bisa kali yang hadis tentang kamu berbeda kan gampang. Nah, tadi keterangan sedang Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar ku Imam Al-Bukhari pakai padahal rawi sodukun yuhti'u. Nah, dicek langsung di ayat sahabat hadis hampir 40 hadis di memberi membuat ayat rawi al-Lamina kahiji Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, terus putra-putranya ternyata Abdullah bin Dinar, dua itu ya. Bapaknya namanya Abdurrahman, putranya Abdullah bin Dinar. Nah, sampai ini contohnya Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Bakatnya babu idalam yutimmal imamu wa atamma man khalfahu. Bab apabila imam tidak sempurna, namun mula salah, imaman salah. Wa atamma man khalfahu, yang dijirna al-makmuna, yang dijirna yang membuat jamaah duaan. Tapi mau ditukar benar-benar. Wong siji wae, mau baca surat kamu bisa luar.
Dan berada rumah apa tidak apa sudah tahu ya sisi mana gitu lah. Rumah tu imam gitu bahasa Al-Quran bahasa Nabi dia yusalluna lakum fa'in asabu falakum wa'in akhtau falakum wa alaihim. Bahasa lagi jadi imam kita tanggung jawab berat tergampang. Yang pegang apa Quran suka imam ada harus ya semua nama tanggung jawabnya. Bahasa Nabi yusalluna lakum imam-imam mengimami kalian fa'in asabu falakum. Namun imam benar pahalanya selalu akan makmum gitu kan. Imam benar pahala makmum berke berpahala. Wa in akhtau namun imam salah falakum wa alaihim salah dan imam ke makmum makmum ada juga salah imam. Tadi itu kalau yang imam dan namun tidak salah benar ke imam benar lagi ke makmum. Kalau salah imam makmum salah. Ini 11 namun keimaman dari salah ingat si imam yang mau saya dulu ya imam rumah imam lah itu imam ulang kayak imam kudu itu mau nggak terpuluh imam salah nggak terpuluh terugi gitu kan sejarah si imaman gitu karena tanggung jawab imam itu kaji ayat hadis ayat rawi namanya Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar al-kedua tentang saum Ramadan. Baru qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytum hilala fasumu wa idza ra'aytum faftiru. Sah dua nama. Sabda Nabi tentang apabila kalian melihat hilal maka saumlah. Wa idza ra'aytum dan jika kalian melihatnya hilal lagi semisal faftiru maka berbukalah. Maka tidak boleh haram saumnya haram saum karena satu saum bulan bulan sumbangan kamu ini nyawakan tidak biji waduh saum walaupun walaupun dari saum bulan kita mulai saum di tanggal 2 bulan sawah karena saum itu ada perintah wa idza ra'aytumuhu faftiru perintah dari Nabi. Nah ini ada hadis dari sahabat namanya Imam Abdullah bin Dinar. Ya bahasanya asyhadu tis'un wa isruna. Satu bulan dalam hijriah itu 29. Itu mulai dimulai. Oh mau tidur di sini mana ya? 27 sama Masehi. Hijriah itu hanya sampai tanggal 29. Makanya pada roh itu dia ada yang saum maka bahasanya wa'ibunna namun berdua perhatian hilal wa'akmilul idata sempurnakan dari hilal puluh etanya cara aman menikah yang lebih dikatakan belum waktu masuk hilal makanya dari Nabi roh itu hari uang nyata kondisi Ramadan cuma syarat yang berulang atau bisa baru tapi bisa ayat berulang pada ini wajah roh itu kita melihat inilah bahasanya yang melihat bukan menghitung dan bukan hanya tadi tapi akan simpel tapi aja terus ya dulu sempurnakan yang 30 kan itu sahabat dengan disumpah dan dia bersumpah bersaksi dengan dia itu tahu ada ya itu nah perkembangan ilmu ayat disebutkan ilmu bisa lebih akurat karena bisa dari 100 tahun lalu bisa akal di Ramadan bisa tidak jadi memang ada pokok yang disebut juga tapi tidak menafikan dari ruya kan anggap ya waktu masih nabinya biasanya ramai kan ada puisi Ramadan bisa ini tidak ada ramai orang beda itu terus saya kalau bulan ratu lalu ya tapi emang dari pokok kan tapi kan kadang ada bersama-sama
sepertos kalau zaman Ustaz Ali kan bahwa ahli Ustaz Ali Ghazali itu orang aja dapat naon dia orang Ghazali sudah mau kata mau isu puasa gitu kan ada sana kalau bisa pagi ceknya benar dia akan apa puasa isu karena akuratnya bisa gitu tapi tidak menafikan orang yang Rukyatnya bisa dilihat sesar perlindungan dan bisa apa meskipun seorang kali bisa akurat mau tempo isu sauna kita kan bisa dibuka secara bersama itu karena ini boleh dan nanti ada imkanu rukyat bahasa bisa imkanu rukyat kemungkinan rukyat nah itu ternyata Rawi yang dinyatakan Rawi Abdul bin Dinar Abdul Rahman bin Dinar atau anaknya yang bernama Abdul bin Dinar dua-dua Rawi tersebut ada di oleh Maulid di Muhammad bukti menggunakannya berarti apa yang dimuat di Al-Bukhari ketika itu tidak dalam keadaan yuhti'u tidak dalam keadaan salah dan mustahil salah boleh pakai mungkin berarti ada tabi atau syahid itu yang boleh. Nah selanjutnya ini sudah bisa dipakai hadis ini. Nah dia hadis ini bisa dipakai karena ada jalur lain dari sahabat yang lain tadi sudah dijelaskan dari Abi Madari ada Sa'id Al-Khudri ada karena saya Al-Khudri tidak melalui jalur Abdurrahman bin Abdul bin Nadia tapi saya Al-Khudri muridnya ada Abdul Aziz lalu ada lagi Muhammad Ismail Abu Ismail Muhammad bin Ismail As-Salami beda ini sahih ya berarti bisa dibuktikan waktu itu Abdurrahman bin Abdul bin Dinar sodukun jujur dan tidak salah gitu lah ketika menyampaikan hadis tentang ini nomor 17 ya. Nah jadi walaupun hadis ini lemah menurut Ibnu Hajar karena hebat Ibnu Hajar membuat hadis anu melalui sahabat Abu Waqidi Al-Laisi anu doi tapi Ibnu Hajar pernyataan Hasan Imam Adrimi dimuat Ibnu Hajar hebatnya berarti orang mikir ya nama pikirnya oh tergampang ya masalahnya lumayan ya hadis itu berarti doi sebenarnya asalnya buktinya Imam Ibnu Hajar mengakui asalnya hadis ini tapi berani hadis ini diamalkan karena ada pernyataan Hasan Imam Adrimi Ahmad itu Ibnu Hajar adapun lengkapnya secara hadisnya esok yang pikiran pokoknya hadisnya ayat kelemahan tapi jadi bisa diamalkan minimal berada di Hasan karena ada pernyataan Hasan Imam Adrimi sok yang jadi dibuka rawi apa Hasannya itu terangkat itu karena ada syahid atau berkali-kali. Nah itu sudah jadi secara fikih sangat takrifnya sudah dijelaskan hadis ini hadis yang sahih derajatnya hasan karena ada rawi yang bernama Abdurrahman bin Abdul bin Dinar yang dinyatakan lemah dengan kelemahan sudukun yuhbiu suduk jujur tapi juga banyak salah tapi bisa terangkat karena ada syahid melalui sahabat yang berbeda. Yang kedua buktinya Imam Al-Bukhari sendiri pun memakai rawi yang bermasalah ini yaitu Abdurrahman bin Abdul bin Dinar dan putranya Abdul bin Dinar. Hanya waktu itu yang dipakai Imam Al-Bukhari rawi yang ketika menyampaikannya dalam keadaan benar tidak salah. Ya. Sekarang secara matang bahasa nabinya itu adalah ma'mudia minal bahimah tidak ma'mudia minal haywan apa yang dipotong dari hewan nah gitu kan tapi bahasanya
gitu kan. Tapi kan nanti lain lagi masalah binatang yang memang hukumnya mati secara disembelih. Ada ikan yang mati lalu bangkai halal ini tidak masuk. Tapi binatang yang matinya halal dengan cara disembelih, maka secara umum itu binatang berkaki 4. Ya, ayam, engkau, soal sama. Ya, yang halalnya dengan cara disembelih, tapi itu berkaki 2 juga termasuk, gitu ya. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwa semua bagian tubuh hewan yang terpisah darinya dalam keadaan hewan tersebut masih hidup, nah gitu, maka ditetapkan hukum sebagai bangkai. Itu bangkai, sehingga hukumnya hukum bangkai, sedangkan bangkai kan hukumnya haram. Beda lagi ketika ada hewan yang memang secara dijelaskan kemarin bangkai tapi halal, bangkai ikan, terus kemudian kabidu bakunya 2 bangkai belalang, gitu kan. Nah itu termasuk yang halal, jadi termasuk yang ini. Nah sekarang ya misalkan ayat orang ternak lomba, ayat kamu seorang muji di rumah kado lomba di potongnya buntuna gitu kan. Akhirnya saya sama hirup itu buntuna rumah aja gitu kan. karena kesok buntut. Ya gitu kan, pernah buntut oleh cokoran coba sapinya saya bawa. Nah maka ekor ini dulunya halal gitu kan, karena memotong dari bagian yang masih hidup begitu kan, dikonsumsi. Nah akhirnya berkembang misalkan kumaha lembuna dicukur sawah ke kuburan sama diolah gitu di presto ibu di lahan benar bukan kuburan di sarua aja. Kemarin tadi buntutnya nyeri juga kuburan tuh di halal. Nah, rambutnya, masa rambut lagi dipotong, pakai di rumahnya lama, dipakai pun dimanfaatkan jadi baju mall gitu kan, karena kuburan dipotong kuburan panjang Haram, bener. karena kuburan Kan tadi makan. nah gitu kan, jadi yang dimaksud Tadi mau kuku udah dimakan. ya, jadi kita sedang bahas yang disebut haram itu berkaitan dengan makanan. Dan sebenarnya secara umumnya bulu dari potong ayam atau benar. Dan sarua memotong dalam keadaan hidup. Bukan binatang yang dipotong dalam keadaan hidup banyak itu, maka itu hukumnya bangkai. Apabila dikonsumsi, dimakan, nanti kan ayam kunabi kan hukumnya kan jadi bangkai. Tapi bagaimana ketika memanfaatkan bangkai kan ada nanti hadis selanjutnya babul aniyah. Ya ketika Nabi lewat ada bangkai domba digusur. Si Nabi kata, apa ada tuh pak? Ya tercopot kulitnya. Jadi kene kantung wadah air, bukan? Siapa deh? Kalau Nabi itu bangkai, ya itu benar soal di lahar. Nah itu kan dimanfaatkan kulitnya dipakai. Jadi kantong. Nah seperti bulu pun tapi tidak boleh dikonsumsi karena umum manusia yang bahimah yang hidup binatang atau yang tersebut sebagian tubuh yang dipotong terpisah darinya dalam keadaan hewan tersebut itu, maka dihukum pakai sama kayak kukurna, kayak rambutna gitu kan. Jadi orang kebanyakan kayak gila kenapa bulu di dahan kampanye. Nah maka hadisnya di sini tadi disebutkan sababul wurudnya, disebutkan sababul wurudnya itu adalah ketika Nabi tiba di Madinah, lalu Nabi kebetulan menyaksikan orang-orang sedang memotong pulung-pulung unta. Si pulungannya dikedekan gitu kan. Terus beberapa ekor-ekor nazalbun tadi dia sebutkan ayat matikan dosa, dimana ayat dosa kayak akhir ditungtung, maka zalbun disebut ekor ditukang, ditukang disebut zalbun gitu bahasanya. Terus ekor-ekor kambing, nah ini berarti sesuatu
sesuatu yang ketika dipotong bagian mana yang bisa dikonsumsi. Nah, kalau asal mustahil ada dipotong suku hiji mana, dan kan tinggal di sana gitu. Kemudian bagaimana zaman Arab belum nama mau teri hirup itu hirup lah. Dan mau berbicara tiga cinta dia mau potong suku hiji, tapi belum jadi mau coba munculnya sebenarnya mau nama lembaga hirupnya gitu. Nah, Nabi secara tegas nuki gede menyebabkan haram karena memotong bagian hewan yang masih hidup. Kita salah jadi haram juga. Nah, sama seperti berarti ini bagian satu makanan dikonsumsi. Nah, makanya baik itu seperti bulunya atau kukunya, maka itu pun sama sebenarnya secara hukum kalau dikonsumsi itu menjadi bagian yang haram. Dan asal ayatnya konsumsi dua bulu domba, bulu sapi sekali Ada. gitu ya. Nah, tapi maka hukumnya menjadi tetap bangkai. Dan rata-rata bulu bangkai kata Nabi imam bisa dimanfaatkan. Bulu kan jadi jaket, jadi naon, bulu penawol, silakan itu karena bukan dikonsumsi, tetapi hukumnya tetap menjadi pakai yang tidak boleh dimanfaatkan dan tidak boleh dimakan, gitu kan? Nah, selanjutnya kenapa hadis yang ke-17 ini Nabi SAW menyebutkan bahwa karena yang disebut binatang al-bahimah secara umum binatang yang berkaki empat tidak selalu minal hayawan. Kalau minal hayawan berarti semua Hewan. jadi semua hewan boleh jadi hewan laut benar gitu kan, hewan darat belalang benar gitu kan. Maka diambil kata bahimahnya. Bahimah binatang darat, sebutkan darat tidak laut pun sudah disebutkan bahimahnya pun Halal. berarti binatang darat secara umum yang berkaki empat itu yang dimanfaatkan atau diambil sebagiannya lalu dipotong lalu dikonsumsi, maka hukumnya haram dan menjadi bangkai karena dia memotong dari hewan yang masih hidup. Nah, itu kemudian air makanan mulai masalah gitu kan, Aisyah kisaran lumayan karena mengejar tinggi rumah ini. Nah, secara maka seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang mudah-mudahan bisa disimpulkan ayat yang disimpulkan. Memang catatan nanti Pinocchio. Ya bapak gigi itu harus kemana? Biasanya catatannya. Nah, jadi kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa memotong sebagian dari hewan yang masih hidup maka hukumnya haram dan itu menjadi bangkai yang apabila dikonsumsi dimakan ya tidak boleh. Nah, alhamdulillah sudah bisa sampai akhir pembahasan dari hadis pertama dari babul miyah kitabut thaharah sampai terakhir hadis 17 dan sudah bisa ditarik satu kesimpulan yaitu hadis dari nomor 1 sampai nomor 12 nanti bisa disekalian. Hadis nomor 1 sampai hadis nomor 12 itu tentang air laut hingga hadis tentang Nabi mandi bersama Maimunah. Itu hadis nomor 1 sampai nomor 12 berbicara tentang hadis tentang air laut sampai hadis tentang Nabi mandi bersama Maimunah. Nah, nomor 2 itu mikdar atau ukuran air tidak bernajis. Karena ibadahnya terkait itu mudah-mudahan tidak salah lah ya kita mencoba mengajar fikih ilmiah. Yang kedua sedang menjelaskan dari hadis 1 sampai 17 babul miyah itu yang kedua sedang menjelaskan mikdar atau ukuran air tidak bernajis. Itu kesimpulannya dari mana? Kesimpulan hadis nomor 5 tentang 2 ulah
Karena kalau menjelaskan sebenarnya hadisnya ternajis, namun sampai hadis 20 gitu kan. Kata hadis yang tidak bernajis. Yang ketiga menjelaskan tentang air an-najasah, berbagai macam najis. Dia hadis nomor 14 tentang air kencing. Orang Arab dia hadis 14 kalau tidak salah. Orang Arab yang kencing di masjid. Ada kan bab air tentang menjelaskan air najis. Ya, tentang air kencing 15. Yang keempat ada rijsun. Rijsun itu adalah benda-benda yang kotor. Benda-benda yang kotor yang bukan najis, tapi disebut kotor. Kesimpulannya hadis nomor 12 tentang anjing menjelat bejana. Nah masih kotor, sebenarnya air rumah yang dicuci tapi tidak najis, disebutnya rijsun. Yang ke-13 hadis nomor tentang kucing. Terus 16 tentang alat kalau itu kotor. Dan yang terakhir ini tentang bangkai. Nah itu kesimpulannya ada 4 kesimpulan. Hadis 1 sampai 12 tentang air laut, hingga tentang hadis Nabi mandi bersama Maimunah. Yang kedua menjelaskan tentang miqdar atau ukuran air tidak bernajis, yaitu kesimpulan dari hadis nomor 5 tentang 20. Yang ketiga an-najasah, itu tentang bermacam-macam air najis. Kesimpulan berdasarkan hadis nomor 14 tentang air kencing. Yang terakhir rijsun, benda-benda yang kotor. Hadis nomor 12 tentang anjing, hadis nomor 13 tentang kucing, hadis nomor 16 tentang lalat, hadis nomor 15 dan 17 tentang bangkai. Dua ya, 15 dan 17 belum bersama. Hadis ini yang bangkai yang dihalalkan. Itu sementara bisa disimpulkan pembahasan yang terakhir dari kitab Thaharah babulnya sampai nomor 17. Yang mudah-mudahan kesimpulan ini bisa buka kembali maksud tujuan Imam Al-Bukhari memuat 17 hadis di kitab Thaharah pada babulnya, gitu ya. Insyaallah nanti pada pertemuan selanjutnya hari Selasa masuk kepada babul aniyah, bab perwadahan, dari mempercayai wadahan dulu. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan bisa diperkuat kembali pada Selasa depan membahas tentang babul aniyah, bab bejana. Dengan segala Ustaz kita berikan alhamdulillah.